Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait diskriminan fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan dapat menentukan nilai diskriminan fungsi kuadrat, menjelaskan hubungan koefisien dengan nilai diskriminan fungsi kuadrat dan grafiknya, kemudian menyelesaikan masalah dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Baik, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dan memiliki nilai diskriminannya yaitu d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Nah, nilai diskriminan ini berpengaruh terhadap perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu x, di mana yang pertama jika nilai d lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Yang kedua, jika nilai d sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu x atau tepat memotong x di satu titik. Dan yang ketiga adalah jika nilai d kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu x. Kemudian, grafik fungsi kuadrat dipengaruhi juga oleh nilai koefisien a, b, dan c. Jika nilai a lebih dari 0, maka grafik fungsi menghadap ke atas atau terbuka ke atas sehingga titik puncaknya itu minimum. Dan jika nilai a kurang dari 0, maka grafik fungsi menghadap ke bawah sehingga titik puncaknya jadi maksimum. Kemudian jika nilai b lebih dari 0, maka arah grafik dari titik potong pada sumbu y melalui titik puncak searah dengan arah jarum jam. Jika nilai b sama dengan 0, maka sumbu y merupakan sumbu simetri dari grafik fungsi tersebut. Dan jika nilai b kurang dari 0, maka arah grafik dari titik potong pada sumbu y melalui titik puncak berlawanan dengan arah jarum jam. Baik, selanjutnya adalah jika nilai C lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu Y positif. Jika C-nya sama dengan 0, maka grafiknya melalui titik 0,0. Dan jika C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y negatif. Nah, sekarang ini ada grafik yang terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik. Maka grafik ini memiliki nilai A lebih dari 0 dan juga nilai diskriminan lebih dari 0 karena tadi grafik ini memotong teks di dua titik ya, sumbu X di dua titik. Kemudian ada juga grafik yang seperti ini, terbuka ke atas namun hanya memiliki satu titik ya, satu titik di sumbu X. Maka ini grafik yang nilai A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya sama dengan 0 karena hanya memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X. Nah, selanjutnya ada juga grafik yang seperti ini, tidak memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Ini karena grafiknya menghadap ke atas, maka nilai dari A-nya itu positif ya, atau A lebih dari 0. Dan tidak memotong sumbu X itu berarti nilai diskriminannya kurang dari 0. Nah, grafik seperti ini disebut definite positif, atau yang selalu bernilai positif untuk setiap X-nya. Kemudian ada juga grafik yang seperti ini. Nah, ini grafiknya sudah terbalik ya. Yang tadi dibahas di awal-awal itu grafiknya terbuka ke atas. Sekarang ini terbuka ke bawah, berarti nilai A-nya itu negatif atau kurang dari 0. Kemudian grafik ini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, maka nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Nah, ada juga grafik yang seperti ini ya. Sama halnya yang tadi menghadap ke bawah berarti nilai A-nya kurang dari 0. Lalu dia memotong sumbu X tepat di satu titik atau menyinggung sumbu X itu, maka nilai diskriminannya sama dengan 0. Kemudian ada juga grafik yang seperti ini. Sama halnya yang tadi, hanya saja yang pertama tadi kan nilai A-nya itu lebih dari 0 karena dia menghadap ke atas ya, grafiknya menghadap ke atas. Sekarang nilai A-nya menjadi kurang dari 0 karena grafiknya menghadap ke bawah. Dan nilai diskriminannya ini juga kurang dari 0 karena tidak memotong sumbu X. Ya, kita lihat. Ya, A kurang dari 0 dan diskriminannya juga kurang dari 0. Nah, ini yang disebut dengan definite negatif.
selalu bernilai negatif untuk setiap X. Nah, sekarang ada grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, ini coba kalian identifikasi ya. Bagaimana hubungan-hubungan koefisien pada fungsi ini terhadap grafik ini. Jadi, di sini kita lihat X kuadrat berarti A-nya positif, makanya kurvanya grafiknya menghadap ke atas. Kemudian nilai B-nya negatif 4X, berarti B itu kurang dari 0. Nah, kita lihat ini, titik hijau ini merupakan titik potong dari sumbu Y, yang jika ingin melewati titik puncak dari grafik ini, itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga nilai B di sini itu negatif 4, berarti B itu kurang dari 0 ya. Sama seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian C-nya ini 3 ya, berarti C lebih dari 0. Nah, lebih dari 0, kalau C lebih dari 0 itu berarti C-nya memotong sumbu Y positif ya, yang warna hijau ini. Nah, selanjutnya, diskriminannya. Diskriminannya itu lebih dari 0 karena dia memotong sumbu X ya, di dua titik yang berbeda, hingga diskriminannya dia lebih dari 0. Kemudian ini ada grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini juga berarti nilai A-nya lebih dari 0 ya, sehingga grafiknya menghadap ke atas. Kemudian nilai B-nya 0, berarti ya sumbu simetrinya itu adalah sumbu Y. Kemudian C-nya 0. Kalau C-nya 0 berarti dia melalui 0,0. Inilah titik yang warna pink. Ya, A lebih dari 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan diskriminannya juga sama dengan 0 karena hanya memotong satu titik di sumbu X. Hanya menyinggung sumbu X. Kemudian ini grafik dari Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X dikurang 3. Grafiknya menghadap ke bawah, tahu ya, karena nilai X di sini itu negatif, nilai A-nya ya, negatif 1. Kemudian B-nya itu lebih dari 0. Sehingga kalau lebih dari 0 itu titik potong pada sumbu Y jika melewati titik puncak dari grafik ini, maka arahnya searah dengan jarum jam. Ya, benar-benar berarti nilai B-nya itu lebih dari 0, kemudian negatif 3, negatif C-nya sama dengan negatif 3, berarti nilai Y-nya titik potongnya pada sumbu Y itu titik potong pada sumbu Y itu memotong sumbu Y negatif. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukanlah diskriminan dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Penyelesaian. Nah, dari fungsi tersebut kita peroleh A sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan 9. Sehingga diperoleh D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, D sama dengan B-nya 6, berarti 6 kuadrat dikurang 4 kali 1, A-nya 1, dan C-nya 9, berarti 4 kali 1 kali 9. Sehingga D sama dengan 36, 6 kuadrat ya, 36. 4 kali 1, 4, 9 kali 4, 36, maka 36 dikurang 36, sehingga diskriminannya sama dengan 0. Jadi, diskriminan dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 adalah 0. Kemudian soal yang kedua adalah grafik di samping memiliki bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Menurut kamu, bagaimana koefisien-koefisien A, B, C, dan diskriminan pada fungsi tersebut? Nah, bagaimana koefisien A, B, dan C dan diskriminan pada fungsi tersebut. Oke, penyelesaian kita lihat. Nah, berdasarkan bentuk grafik dapat disimpulkan bahwa A kurang dari 0. Nah, A kurang dari 0 karena grafiknya menghadap ke bawah ya, terbuka ke bawah. Kemudian B lebih dari 0. B lebih dari 0 karena nilai perpotongan pada sumbu Y ini jika melalui
arah dari perpotongan pada sumbu Y ini jika melalui titik puncak, ia searah dengan jarum jam, sehingga B-nya lebih dari 0. Kemudian C kurang dari 0, ya, karena dia memotong di sumbu Y negatif, ya. Kemudian diskriminannya juga sama dengan 0, karena dia hanya memotong sumbu X di satu titik, ya. Dia hanya menyinggung sumbu X, sehingga B-nya juga sama dengan 0. Baik, ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.